What was that? Yes, as soon as possible. Film ini mengikuti pasangan suami istri. Dalam perjalanan pulang melewati hutan di pedesaan Amerika, mereka mengalami kecelakaan dan tersesat di tengah alam liar. Namun, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang mengintai mereka, makhluk buas yang bukan sekadar hewan biasa. Ternyata, mereka berhadapan dengan sosok Bigfoot versi ganas yang memiliki kecerdasan tinggi dan haus darah. Sebelum lanjut ke ceritanya, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, dan inilah rekap film yang berjudul Primal Race. Film dibuka dengan seorang wanita cantik bernama Ashley yang tiba di luar penjara. Dia ada di sini untuk menjemput suaminya, Maxwell, yang baru saja dibebaskan. Begitu dia masuk ke dalam kendaraan, keduanya memulai perjalanan panjang kembali ke rumah. Ashley tampak marah kepadanya atas tindakannya di masa lalu, tetapi Maxwell akhirnya berhasil memenangkan hatinya dengan pesona dan leluconnya yang unik. Hal ini membangkitkan gairah Ashley, dan mereka akhirnya bercocok tanam di kursi belakang. Kemudian, mereka berhenti di sebuah pompa bensin, dan Maxwell masuk ke dalam toko untuk membeli makanan. Di sana, kita melihat sheriff setempat dengan poster orang hilang, tetapi pemilik toko mengklaim bahwa itu adalah perbuatan Bigfoot yang mistis. Sheriff jelas tidak percaya akan hal ini, dan ada beberapa poster lain di dinding, yang menunjukkan bahwa banyak orang telah hilang dalam beberapa bulan terakhir. Ketika Maxwell keluar dari toko, sekelompok penduduk setempat menyambutnya dengan permusuhan. Mereka memanggilnya narapidana dan melontarkan hinaan kepadanya. Namun, Maxwell tidak bereaksi dan dia langsung masuk ke dalam mobil. Pasangan itu kemudian melanjutkan perjalanan mereka, dan mereka segera tiba di tengah hutan lebat. That's what I'm talking about. Boo! Are you done? Untuk menenangkan diri, Maxwell mengeluarkan sekaleng bir. Tetapi saat pasangan itu bertengkar karena dia mulai minum lagi tiba-tiba. Really? Because I already got one, remember? Ashley, it's just a beer. And I'm clean now. Mobilnya tiba-tiba menabrak seseorang. Mereka dengan gugup keluar untuk memeriksa, tetapi malah mendapati seorang pria yang terluka parah dan berdarah. Maxwell merasa kasihan pada pria itu, tetapi dia yakin mobilnya tidak melakukan semua ini. Sementara itu, kita mengetahui bahwa seseorang sedang mengawasi pasangan itu. Ashley memutuskan untuk memberitahu polisi tentang situasi tersebut, tetapi Maxwell mencoba menghentikannya, dengan mengatakan mereka mungkin akan mendapat masalah. Meskipun demikian, dia tetap menelepon kantor polisi terdekat dan mendesak mereka untuk segera datang. Pada saat ini, Maxwell melihat sesuatu yang menyeramkan di hutan, tetapi kemudian seseorang mulai melemparkan batu ke arahnya. Saat dia bersembunyi di balik mobil dan melihat ke arah hutan, wajahnya terhantam sebuah batu besar, membuatnya terjatuh dari lereng, dan akhirnya ia jatuh ke sungai di dekatnya. Ashley segera mengejar suaminya dan melihatnya tak bernyawa di air. Hal ini mendorongnya untuk melompat ke sungai yang berbahaya. Dia berhasil menangkapnya, tetapi arusnya terlalu kuat yang membawa mereka. Meski begitu, Ashley entah bagaimana berhasil melewati arus, hingga ia mencapai pantai bersama suaminya. Dia kemudian dengan panik melakukan CPR padanya, menghidupkannya kembali. Maxwell kebingungan karena kejadian itu, dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa berakhir di sungai dan kedinginan. Kembali di jalan, terlihat sekilas pelakunya, yaitu makhluk berbulu raksasa. Dia seorang diri mendorong kendaraan pasangan itu yang terdampar menuruni lereng, dan menyeret mayat yang dimutilasi itu. Di kantor polisi, sheriff setempat berbicara kepada wakilnya tentang kasus orang hilang baru-baru ini, dan menyebutkan cerita-cerita tentang Bigfoot yang didengarnya dari orang-orang. Deputi tersebut,
yang ternyata adalah seorang penduduk asli Amerika, mengklaim bahwa cerita tersebut mungkin benar, dan di komunitas mereka menamai binatang itu Omaha. Namun, Sheriff tidak percaya pada hal-hal supernatural. Dia kemudian diberitahu tentang panggilan darurat yang diterima dari hutan sebelumnya, jadi dia pergi ke lokasi untuk menyelidiki. Kembali ke tepi sungai, kondisi Maxwell masih belum membaik. Namun untungnya, Ashley menemukan korek api di sakunya, dan menggunakannya untuk menyalakan api kecil. Dia kemudian menanggalkan pakaiannya dan menempel pada suaminya. Setelah itu kondisi suaminya akhirnya mulai membaik. Di jalan, Sheriff tiba dan memulai penyelidikannya. Dia tidak menemukan seorang pun di sekitarnya. Tetapi ketika dia melihat ke bawah lereng, dia melihat mobil yang terbalik. Setelah menyelesaikan pencariannya, Sheriff menelepon wakilnya dan meminta bantuan segera. Nellie Bell, 100 yards north of marker 23 on the highway. Adegan kemudian beralih ke malam hari, di mana Sheriff mengetahui bahwa pengemudi mobil yang rusak itu adalah Ashley, dan suaminya adalah seorang mantan narapidana. Di tepi sungai, pasangan itu memutuskan untuk bermalam di sana, dan mereka akan mencari bantuan di pagi hari. Saat matahari terbit, Maxwell telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, tetapi Ashley menemukan bahwa pakaiannya, yang tergeletak di ranting, telah hilang. Maxwell tidak ingat telah mengambilnya, dan dia lalu memberikan tank top miliknya untuk menutupi tubuhnya. Sebelum mereka memulai perjalanan, Ashley pergi buang air kecil, sementara Bigfoot mengintai tepat di belakangnya, mengawasinya dengan mesum. Dia lalu mengambil lumpur berisi urinnya dan menciumnya. Setelah ini, pasangan itu memutuskan untuk mengikuti sungai sampai mereka mencapai jalan. Namun, itu bukanlah pekerjaan yang mudah karena medannya sangat berat. Kemudian, kita melihat mereka jauh di dalam hutan. Kemanapun mereka pergi, Bigfoot mengawasi mereka dari kejauhan, dan kita bahkan bisa melihat wajahnya. Setelah berkeliling sebentar, pasangan itu mendengar beberapa pria berceloteh di dekatnya. Ashley segera mengenali mereka sebagai pembuat onar yang sama dari pom bensin. Ternyata mereka datang ke sini untuk ekspedisi berburu. Maxwell tahu mereka adalah orang jahat, tapi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan mereka. Come on, we don't have a choice. Great. Di kantor polisi, Sheriff merasa seluruh situasi ini aneh karena pasangan itu menabrakkan mobil mereka di tengah hutan dan menghilang begitu saja. Namun deputi tersebut yakin bahwa Bigfoot lah yang bertanggung jawab atas hilangnya mereka. Sheriff menganggapnya omong kosong. Namun deputi mendesaknya untuk mengunjungi wanita pembisik, karena hutan adalah wilayah kekuasaannya. Dia mungkin punya beberapa informasi tentang orang hilang. Deputi itu juga mengklaim bahwa dia abadi, dan telah tinggal di hutan sejak berabad-abad. Kembali di hutan, Maxwell memutuskan untuk berbicara dengan para pemburu sendirian, sementara Ashley tetap bersembunyi di balik pohon tumbang. Di sini para pembuat onar langsung mulai mengolok-oloknya. Ketika Maxwell bertanya apakah dia boleh menggunakan telepon mereka, mereka semua mulai mencari-cari alasan. Pemimpin kelompok tersebut, BD, mengklaim tidak ada telepon seluler yang berfungsi di daerah tersebut karena sinyalnya buruk. Pada titik ini, Maxwell muak dengan perilaku mereka dan dia hanya meminta petunjuk arah. Ashley mengamati dengan tenang dari kejauhan. Namun tiba-tiba, Ashley tidak menyadari kehadiran Bigfoot, tetapi dia merasakan kehadiran seseorang, jadi dia segera berlari ke suaminya. Melihat dia yang setengah telanjang dan rentan, para lelaki gaduh itu mulai menggodanya. Pemimpin mereka, BD, lalu mengumumkan bahwa mereka akan kembali ke truk mereka yang berjarak beberapa jam berjalan kaki dari sini. Dia bahkan memberi Ashley jaket untuk membuatnya tetap hangat. Alright, listen up. With the utmost respect. Here you go, sweetheart. Hey. There you go. Di tempat lain, Sheriff berada di garasi, dan dia melihat beberapa bekas cakaran di kendaraan pasangan itu, membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu di hutan itu. Setelah itu, deputi tersebut mengungkapkan bahwa seorang wanita tua penduduk asli Amerika telah didiagnosis menderita kanker, jadi suku tersebut mengadakan upacara penyembuhan tradisional untuknya. Deputi menyarankan agar mereka pergi dan menghadirinya untuk mendapatkan pencerahan. Sementara itu, pasangan itu dan para pemburu masih berjalan melewati hutan lebat. Bigfoot mengamati mereka dengan saksama dari pinggir pepohonan, sementara BD dan anak buahnya terus mengejek dan mengolok-olok status narapidana Maxwell.
Salah seorang pemburu bernama Gordy ingin pergi buang air kecil, BD, lalu memerintahkan orang lain untuk menemaninya. Di dalam hutan, Gordy buang air kecil sementara temannya berjaga. Tiba-tiba, suara mendesing terdengar, dan ketika Gordy pergi untuk memeriksa temannya, ia terkejut menemukan sebuah anak panah menembus leher temannya, yang menyebabkan kematiannya. Namun, sebelum Gordy dapat bereaksi, Bigfoot melepaskan anak panah lagi ke arahnya. Peluru itu menembus leher Gordy dan menjepitnya ke pohon. Lalu, binatang raksasa itu sendiri muncul dan berhadapan langsung dengan Gordy. Dia akhirnya menghabisi pemburu itu dengan menghancurkan kepalanya seperti kentang. Tak lama kemudian, orang ketiga datang mencari teman-temannya. Dia tidak menemukan mereka, tapi melihat sesuatu berlari di hutan. Karena ketakutan, ia segera mengeluarkan senjatanya, dan mencoba bersembunyi di balik pohon, tetapi Bigfoot menemukannya, dan secara brutal memenggal kepalanya dengan kapak. Sementara itu, para pemburu yang tersisa sibuk mengganggu pasangan itu, sementara Ashley mencoba membela suaminya. Tepat pada saat itu, salah satu pemburu tiba-tiba jatuh ke tanah. Yang lain terkejut saat mengetahui anak panah menembus wajahnya, dan ini mendorong kelompok itu untuk segera mengeluarkan senjata mereka dan bersiap untuk bertempur. Salah satu dari mereka melihat Bigfoot dan mulai menembaki dia, tetapi tidak ada satupun tembakannya yang mengenainya, sementara Maswell mendesak istrinya untuk pergi dan bersembunyi di tempat lain. Seorang pemburu yang ketakutan meninggalkan rekan-rekannya dan melarikan diri. Sayangnya, satu-satunya pemburu yang pernah melihat Bigfoot akhirnya menembaki temannya sendiri. Di sini Bigfoot akhirnya muncul dan menggorok leher pemburu bersenjata itu. Ashley kemudian kembali untuk memeriksa suaminya yang pingsan, tetapi hal ini ternyata merupakan kesalahannya. Makhluk itu mengejarnya dan melewati hutan. Pada satu titik, dia bersembunyi di sebuah parit, di mana kebetulan si pemburu pengecut juga bersembunyi. Bigfoot akhirnya menemukan mereka, dan dia mencabik wajah pria malang itu. Selanjutnya, Ashley masih mencoba melarikan diri, tetapi Bigfoot berhasil menangkapnya menggunakan panah klasiknya, dan membawanya bersamanya. Saat kembali, Bigfoot melihat Maswell yang pingsan dan bersiap menghabisinya. Namun sebelum dia dapat melakukannya, dia ditembak di lengannya oleh BD, yang masih hidup. Si pemburu mencoba menembak lagi, namun Bigfoot menjatuhkannya dan membawa kedua manusia itu ke tempat perlindungannya. Malam itu, seorang wanita asing mendekati Maswell di hutan, memasukkannya ke dalam gerobak dorongnya, dan membawanya pergi. Dia ternyata tidak lain adalah si wanita berbisik. Dia kemudian membawa Maswell ke rumahnya yang tampak menyeramkan, membaringkan Maswell yang tak sadarkan diri di tempat tidur, dan mulai mengobatinya dengan obat anehnya. Bersamaan dengan itu, Sheriff dan wakilnya tiba di upacara penyembuhan adat, tempat beberapa orang lain telah berkumpul. Kemudian, seorang pendeta mulai melantunkan beberapa doa dalam bahasa asalnya. Sheriff segera diberi minuman suci, yang dengan enggan ia minum, tepat saat ia mulai berhalusinasi. Dia melihat wakilnya dengan pupil hitam pekat, hampir seperti kesurupan, dan dia melihat entitas menari di dalam tenda, yang membuatnya ketakutan. Sheriff akhirnya kehilangan akal ketika dia melihat pendeta mengeluarkan kanker dari tubuh wanita tua itu, jadi dia segera keluar dari tenda untuk beristirahat. Pada saat yang sama, kita dibawa ke dalam gua gelap, tempat Bigfoot menyandera manusia. Ada juga beberapa mayat yang mati dan termutilasi tergeletak di mana-mana. Ashley memohon agar dilepaskan, tetapi binatang itu punya niat lain. Pertama, dia dengan brutal menusuk BD dan mencabik jantungnya. Kemudian, dia mendekati Ashley, merobek pakaiannya, dan memaksakan diri pada Ashley. Ini akhirnya mengungkap mengapa dia tidak membunuhnya ketika dia punya kesempatan. Ternyata dia menyukainya, atau hanya ingin bereproduksi. Keesokan paginya, Maswell terbangun di kabin dan mendapati Sheriff di sampingnya. Orang tua itu sekarang berpakaian seperti penduduk asli Amerika, dan tampaknya ia akhirnya percaya pada semua tahayul tersebut. Sheriff mengungkapkan bahwa Ashley telah diculik oleh Bigfoot, yang merupakan makhluk purba yang tinggal di hutan ini. Wanita yang berbisik itu memberitahunya bahwa Bigfoot tertembak di lengan dan terluka. Hal ini membuat binatang itu rentan, sehingga mereka memiliki peluang untuk melawannya.
Sheriff kemudian mengusulkan agar mereka menyelamatkan Ashley dengan senjata dan melawannya secara langsung. Mereka tidak dapat membawa senjata karena Bigfoot dapat dengan mudah mencium bau mesiu dari kejauhan. Setelah itu, keduanya menyiapkan senjata tangan mereka dan menggosok tubuh mereka dengan suatu zat aneh untuk menyembunyikan aroma mereka. Di sini, sang sheriff dengan nakal mengambil senjatanya, tetapi ia memastikan untuk menggosoknya dengan zat yang sama. Saat kedua pria itu keluar, wanita yang berbisik itu mulai menabuh genderangnya, seperti teriakan perang. We good? We bad. Kembali ke dalam gua, Bigfoot menyadari suara itu dan menjadi marah. Binatang itu lalu keluar untuk menghadapi musuh. Begitu dia tak terlihat, Ashley mencoba membebaskan dirinya. Karena dia diikat dengan tali yang tak begitu kencang, tidak butuh waktu lama baginya untuk terbebas dari ikatannya. Dia mengambil beberapa senjata yang tergeletak di dalam gua, mengenakan beberapa pakaian, dan pergi keluar goa. Sementara itu, para pria tiba di tengah hutan, sambil membawa tombak di tangan mereka. Sheriff kemudian memerintahkan Maswell untuk menyelamatkan istrinya, sementara dia pergi menghadapi Bigfoot sendirian. Begitu mereka berpisah, Sheriff melihat kehadiran binatang buas itu. Hal ini membuatnya takut sehingga dia segera membuang tombak miliknya dan mengeluarkan senjatanya. Namun sebelum ia sempat menembak, Bigfoot menyerangnya dari belakang dan menggigit lehernya. Mendengar teriakan Sheriff, Ashley dan Maswell bergegas ke lokasinya. Ashley tiba pertama kali dengan senapan, dan melihat Bigfoot di dekat tubuh sheriff yang tak bernyawa. Ashley melepaskan tembakan beberapa kali, namun selalu meleset. Melihat ini, si Bigfoot mengabaikannya dan berjalan pergi untuk mencari musuh berikutnya. Setelah beberapa saat, Maswell juga tiba dan pasangan itu lega bisa bertemu satu sama lain. Tetapi Ashley masih memiliki urusan yang harus diurus. Jadi, dia mengikuti Bigfoot ke hutan, dan menembaknya beberapa kali. Ia kemudian kembali kepada suaminya, dan kita dapat mendengar binatang itu menjerit kesakitan. Ia terluka parah, tapi jelas belum siap menyerah. Menyadari bahwa mereka baru saja membuat binatang itu marah, Maswell mendesak istrinya untuk lari, sementara dia mengalihkan perhatian Bigfoot. Dia dengan keras menolak meninggalkannya, tetapi dia mengingatkannya bahwa salah satu dari mereka harus menjaga putra mereka. Pada saat yang sama, Bigfoot mulai mendekati mereka dari kejauhan, jadi Ashley dengan enggan melarikan diri. Sekarang giliran Maswell melawan si monster, 1 lawan 1. Dengan menggunakan pistol sheriff, dia menembak Bigfoot beberapa kali di dada. Saat dia kehabisan peluru, dia mengayunkan kapak ke arahnya, namun meleset. Karena takut, dia berlari, tetapi tanpa sengaja kakinya tersangkut di perangkap beruang. Hal ini membuatnya berada dalam posisi tak berdaya, dan dia juga gagal meraih tombaknya. Tak lama kemudian, Bigfoot mendekati Maswell dan mulai mempermainkannya. Ia menarik rantai yang terhubung ke perangkap beruang, menyebabkan Maswell merasakan sakit luar biasa. Namun hal ini juga mematahkan jebakan itu, sehingga dia bisa bebas dan pahlawan kita berhasil meraih tombak itu. Tanpa menyadari hal ini, Bigfoot mendekatinya untuk akhirnya menghabisinya, tetapi Maswell menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan mendadak. Dia menusuk binatang itu beberapa kali di dada, membuatnya jatuh ke tanah. Kemudian, dia mengambil batu besar dan memukul kepalanya berulang kali hingga akhirnya dia meninggal. Pada saat yang sama, Ashley terus berlari hingga mencapai jalan. Tampaknya pasangan itu akhirnya memiliki akhir yang bahagia. Namun, ketika Maswell sedang beristirahat di pohon, ia tiba-tiba tertusuk oleh beberapa anak panah. Sebelum film berakhir, kita melihat 3 Bigfoot besar datang ke arah Maswell, yang berarti ada lebih dari 1 Bigfoot di area tersebut, dan teror mereka baru saja dimulai. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pilih tanda like bila suka video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.